Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Wardah Khairul Zahyani, NIM 222121179, kelas 2E Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang istisab. Beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini diantaranya, yang pertama ada pengertian istisab, yang kedua macam-macam istisab, yang ketiga kehujaan istisab, dan yang keempat kaidah-kaidah istisab. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian istisab. Secara bahasa yaitu menemani, menyertai, kebersamaan, atau mengikuti secara terus-menerus, atau dapat diartikan juga mencari sesuatu yang ada hubungannya. Menurut ulama fikih, istishab yaitu tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Selanjutnya, menurut istilah, istishab yaitu hukum sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit, tetap, atau nafi, tidak ada, karena tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya, macam-macam istishab. Terdapat 5 macam istishab. Yang pertama yaitu istishab hukum al-ibadah al-asliyah, atau tetap berlakunya hukum mubah yang dasar. Seseorang boleh melakukan sesuatu menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat selama tidak ada dalil syara' yang menegaskan hukum tertentu terhadapnya. Firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, yang artinya dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas bumi. Selain dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, ada juga dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan kepada kalian. Yang kedua, istishab madalla al-syara' au al-aql ala wujudi, atau istishab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syara' diakui keberadaannya. Tetap berlakunya hak kepemilikan ketika ada sebabnya. Misal, hak milik pada suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi pemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik tersebut berpindah tangan kepada orang lain, misal dijual atau dihibahkan. Berdasarkan istishab, tetap berlakunya hukum sesuatu, baik berlakunya ditinjau dari syara' maupun menurut logika, sampai adanya alasan atau dalil yang mengubah keberlakuan hukum tersebut. Yang ketiga yaitu istishab al-umum ila an yarid at-takhsis, atau menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. Istishab bentuk ketiga ini dari segi esensinya tidak diperselisihkan para ulama usul fikih. Akan tetapi dari segi penamaan terdapat perbedaan para ulama usul fikih. Misal dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang membahas tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tetap wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Kasus tersebut menurut jumhur ulama usul fikih termasuk istishab, tetapi menurut ulama usul fikih lainnya tidak dinamakan istishab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah kebahasaan. Kemudian yang keempat, istishab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Umat Islam tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya syara' sampai datangnya dalil syara' yang menentukan hukum. Dan yang kelima yaitu istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma', tetapi keberadaannya diperselisihkan. Misal, jika orang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka ulama sepakat bahwa ia boleh tayamum. Akan tetapi jika di tengah sholat kemudian turun hujan, bagaimana hukumnya? Terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan menggunakan istishab ijma', yakni menghukumi tayamumnya tetap berlangsung atau sah
karena memberlakukan ijma tentang sahnya tayamum sebelum datangnya hujan tadi. Pendapat yang kedua, istishab seperti ini tidak berlaku karena syarat keabsahan tayamum batal dengan adanya air. Kemudian selanjutnya yaitu kehujahan istishab. Terdapat 3 pendapat. Yang pertama, pendapat kebanyakan ahlul al-kalam. Mereka berpendapat istishab ini tidak dapat dianggap sebagai hujah. Kemudian pendapat yang kedua, menurut kebanyakan ulama Hanafi mutakhir, mereka berpendapat istishab hanya dapat dijadikan hujah untuk menolak dan menafikan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Dan yang ketiga, pendapat menurut kebanyakan ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka berpendapat istishab dapat dijadikan hujah untuk menafik atau hilang dan mensabitkan atau tetap. Dan yang terakhir yaitu kaidah-kaidah istishab. Pada asalnya semua itu yang ada akan tetap pada kondisinya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya dalam sholat atau wudhu. Yang kedua, pada dasarnya segala sesuatu hukumnya mubah. Semua bentuk makanan itu mubah, halal untuk dikonsumsi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Transaksi apapun bentuknya itu semuanya boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Dalil yang mengharamkan seperti unsul qaul, riba, dan perjudian. Yang ketiga, bahwasanya kita harus berprinsip semua orang itu dalam kondisi yang tidak melakukan tindak pidana hukum apapun. Semua orang itu tidak bersalah sampai ada bukti yang menyatakan bahwasanya orang tersebut salah atau melanggar hukum. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak bisa hilang dan adanya keraguan, dan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan tersebut bisa hilang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.